Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini gue mau share pengalaman gue menggunakan Skillshare selama 2 bulan terakhir ini. Sebelum kita mulai, gue mau ingetin kalau misalkan video ini bukanlah video sponsor. Jadi gue memang punya membership sendiri di Skillshare dan gue bayar sendiri. Jadi ini bukan video sponsor. Buat kalian yang berminat untuk cobain Skillshare, gue akan taruh linknya di bawah supaya kalian bisa cobain free trial 14 hari. Jadi ya, cobain aja, kalau misalkan cocok, lanjut, kalau enggak, ya nggak apa-apa juga, enggak. Oke, gue jelasin sedikit dulu kali ya, apa itu Skillshare supaya kita semua punya gambaran yang sama tentang Skillshare. Jadi Skillshare adalah sebuah platform video yang isinya berupa video yang dibuat oleh para profesional, dan kalau orang lain mau belajar materi tertentu, mereka bisa mengambil subscription untuk mendapatkan akses ke semua kelas-kelasnya. Di Skillshare, kalian bisa belajar banyak banget, mulai dari Microsoft Office, desain, masak, bahkan sampai belajar bagaimana membuat konten berkualitas di YouTube juga bisa. Dan masih banyak lagi kategori-kategori lainnya yang bisa kalian pelajarin. Sejauh ini dari topik-topik yang gue berminat seperti fotografi, videografi, color grading, YouTube, bisa dibilang cukup lengkap sih materi-materinya. Bahkan beberapa YouTuber yang gue subscribe di YouTube juga ternyata punya kelasnya di Skillshare. Contohnya seperti Marques Brownlee, Ali Abdaal, Sarah Dietschy, dan Oli Ur. Jadi bisa belajar juga dari mereka-mereka ini yang sudah terbukti profesional dalam bidang mereka masing-masing. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kepikiran kalau misalkan ngapain lagi perlu bayar untuk belajar sesuatu dalam format video. Kan sekarang udah ada YouTube yang gratis lagi. Jujur aja hal itu juga yang gue pikirin pas awal-awal mikirin mau subscribe atau enggak ke Skillshare. Karena memang YouTube itu bisa dibilang udah lengkap banget sih, mau belajar apa aja ada. Tapi setelah gue research lebih lanjut soal Skillshare, yang akhirnya bikin gue yakin untuk ambil subscription adalah karena kelas-kelasnya lebih terstruktur. Nah, menurut gue ini penting banget sih, karena ini membedakan antara belajar di YouTube dengan di platform seperti Skillshare. Karena kalau misalnya di YouTube kita lebih cenderung random. Contoh simpelnya mungkin dalam bidang gue fotografi atau videografi, mau belajar color grading, ya color grading aja. Tapi kalau misalkan di Skillshare kayak misalkan belajar desain, kalian bisa belajar dari pengenalan akan desain dulu, punya mindset designer dan segala macamnya, sampai baru bisa sampai ke case study-nya. Jadi bisa dibilang lebih terstruktur, terutama kalau misalnya kalian belajar sesuatu dari nol nih, misalnya hal yang kalian nggak bisa sebelumnya, tapi kalian tertarik mau belajar dari nol. Mungkin YouTube agak susah karena lebih random, lebih acak videonya, tergantung kreatornya siapa, tergantung juga siapa yang di ranknya paling tinggi di search-nya. Jadi bisa dibilang di YouTube tuh lebih nggak terstruktur dibandingkan di Skillshare. Penting untuk diingat, ini juga tergantung dari gurunya ya. Tapi sejauh ini dari kelas-kelas yang gue ambil bisa dibilang sudah terstruktur dengan sangat-sangat baik. Gue yakin banget dari Skillshare-nya sendiri tentu juga udah ada guidelines-nya untuk setiap guru yang mau bikin atau profesional yang mau bikin video di Skillshare, gimana bikin kelas-kelasnya. Makanya menurut gue sejauh ini cukup baik sih, dari pengenalan materinya sampai ke tingkat yang lebih lanjut. Saran gue sebelum kalian ambil subscription di Skillshare, kalian cek dulu materi atau topik yang kalian berminat, itu ada atau enggak kelasnya, sedikit atau banyak, jangan-jangan cuma satu orang doang yang bikin videonya. Terus juga bagaimana gurunya siapa, terus juga gimana kualitas videonya, karena menurut gue juga menentukan. Kualitas video itu sangat menentukan boring atau enggak hasil videonya. Karena gue pernah menemukan satu kelas yang, gue lupa sih kalau nggak salah materinya itu tentang product design, dan itu disampaikan materinya dalam bentuk kayak PPT gitu, dan ada voice over orang ngomong selama belasan menit, cuman teks sama gambar doang, tinggal diganti-ganti slide gitu. Jadi itu boring banget sih, ujung-ujungnya gue ketiduran. Jadi kalian perlu pastiin dulu sebelum kalian ambil subscription, topik atau materi kalian di Skillshare tuh kayak gimana, dan siapa yang bikin, dan gimana kualitasnya. Makanya tadi pas di awal gue sempat mention kalau gue akan taruh link di deskripsi supaya kalian bisa cobain free trial 14 hari. Sekali lagi, ini bukan sponsor, jadi ini beneran dari referral code gue. Kalau misalkan mau pakai 14 hari free trial, kalian bisa cobain, explore lebih lanjut materi atau topik yang kalian berminat. Maksimalkan waktu 2 minggu itu guys, gue rasa 2 minggu cukup sih untuk explore kelas-kelas yang ada di Skillshare. Dan kalau misalkan waktu kalian explore, ternyata topik yang kalian berminat nggak ada nih kelasnya di Skillshare, ya artinya jangan ambil subscription, karena buat apa? Harga subscription di Skillshare itu per bulannya $8, tapi kalau misalkan kalian ambil yang tahunan, harganya $30. Jadi kurang lebih sekitar 400 ribuan per tahun. Menurut gue 400 ribuan per tahun tuh termasuk murah sih kalau kalian bisa belajar sebanyak itu. Belajar berbagai hal yang kalian tertarik di Skillshare.
Karena kalau misalkan di luar kalian belajar dari seorang profesional, mereka bikin kelas-kelas tersendiri gitu ya, itu harganya biasa bisa ratusan ribu hingga jutaan untuk satu kelas itu aja. Tapi di Skillshare kalian bisa belajar juga dari para profesional dengan harga yang menurut gue termasuk murah, 400 ribuan per tahun. Dan itu kalian dapat full akses ke semua materi atau topik-topik yang ada di Skillshare. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalkan ditanya apakah Skillshare worth it atau enggak? Menurut gue, iya. Karena kalau dilihat dari harganya, terus juga apa yang kalian bisa dapatkan dari harga segitu, sangat-sangat worth it. Kalian bisa belajar banyak banget dan bisa upgrade diri kalian, upgrade skill kalian, atau pelajarin hal-hal baru yang kalian belum bisa sebelumnya. Tapi dengan catatan kalau kalian bener-bener punya niat untuk belajar ya. Karena kalau misalkan gurunya mungkin idola kalian, misalnya idola di YouTube, dan dia ada kelasnya, mungkin kalian akan semangat untuk ikutin kelasnya. Tapi kalau misalnya dia bukan orang kita tahu, kita nggak kenal siapa, mungkin akan agak boring. Karena ada beberapa kelas yang bisa makan waktunya nggak sedikit. Jadi ada kelas yang bisa 40 jam, memang nggak 40 jam full sih satu video, tapi dipecah-pecah, ada yang 9 menit, 15 menit, 10 menit. Tapi menurut gua akan diperlukan niat yang bener-bener punya niat untuk belajar, supaya kalian bisa dapatin sesuatu dari materi tersebut. Kalau misalkan cuma setengah-setengah atau angin-anginan, gua rasa nggak akan dapat apa-apa juga dari Skillshare. Jadi buat teman-teman yang mau belajar sesuatu, gua sangat merekomendasikan Skillshare. Oke, gua rasa segitu aja yang mau gue bahas soal Skillshare, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran seperti apa sih Skillshare itu. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe kalau misalkan kalian belum. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye. By the way, kalau teman-teman nyadar, di belakang ada lighting baru. Biasanya yang kecil, sekarang lebih panjang dan lebih terang. Kayaknya agak keterangan sih. Semoga nanti di editing hasilnya bagus. So, yeah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.